Malam. Cek. Gaungnya dikurangi. Sustainnya dikurangi. Flat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, alhamdulillahillazi ja'alana minal qa'imin wa afhamana min ulumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana sayyatanu li rabbih kafura. Wa qala nabiyul karim Muhammad man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Matahari tidak turun menabrak bumi, air tidak tumpah dari bumi, manusia tidak melayang-layang, manusia tidak punya bobot. Karena Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Dengan gravitasi bumi, manusia berdiri di muka bumi. Kalau Allah tidak atur, air melayang, buang air pun terbang-terbang. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Musyari', pembuat hukum. Allah menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia. Allah ciptakan alam akhirat, surga dan neraka. Panasnya neraka, Allah yang atur. Sejuknya surga, Allah yang atur. Untuk siapa itu? Ini manusia bukan? Manusia bukan? Manusia bakal calon bakal Kita orang beriman ya. Mati nanti kemana? Ke surga apa ke neraka? Min aina ji'na? Min Allah. Wa limadza ibadah? Wa ila ainal masir. Surga atau neraka? Manusia berasal dari Allah. Hidup untuk beribadah kepada Allah. Mati kembali ke pangkuan Allah. Surga atau neraka? Sudah tahu jalannya? Sudah? Ya udah, gue pulang aja. Udah pada tahu. Kita bahas. Manusia sudah tahu jalan itu. Namanya Shiratal Mustaqim. Wujudnya fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Jenisnya as-sunnatu kasafinatin nuh, faman raqiba faqad naza wa man taraka faqad halaka. Itu kata Imam Malik. Muridnya Imam Lais, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu, sunnah Nabi itu, syariat Islam itu seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya selamat, yang meninggalkannya celaka, binasa. Anaknya yang sombong, istrinya pembangkang, umatnya yang tidak taat, tenggelam, mati. Semua mati, kecuali yang naik perahu. Mana perahu itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu perahu. Perasaanmu, pikiranmu, ucap laku lampahmu tunduk kepada
wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, takwa. Maka orang beriman itu penghuni neraka bersama orang kafir. Kenapa? Berzina belum tobat mati ke neraka dulu. Tidak ada jaminan bagi orang beriman masuk surga tanpa ke neraka dulu, kecuali orang-orang bertakwa. Beriman, haji, korupsi, ke neraka dulu. Uang umroh dari korupsi sama. Mencium istri ibadah, mencium pacar haram jadah. Hampir jatuh. Manusia sudah dikasih jalan oleh Allah, nih siratal mustaqim, tapi banyak yang terpeleset di tempat yang wajib. Belajar membaca Quran wajib ain, tidak bisa dititipkan. Membaca Quran mandub, sunnah. Mendoa, mewirid, menzikir, istighosa dengan ayat-ayat Al-Quran, pahalanya besar, sunnah. Tahajud, sunnah. Memahami, mengamalkan, mendakwahkannya, mengajarkannya, wajib. Tapi kata Al-Quran nih, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Penghuni neraka wail itu orang-orang yang sholat, yang bacaan Qurannya pasti bagus lah, tapi mereka di neraka. Kenapa? Al-Quran cuma diamalkan sunnahnya, tapi wajibnya tidak. Wala taqrabuz zina, kata Al-Quran. Dan janganlah kalian mendekati zina. Ini pajak zina diambilin. Ada pajaknya lagi. Dijaga aparat. Yang memberantasnya malah masuk penjara. Capek deh. Ya kan? Wala taqrabuz zina. MC itu laki-laki, nggak perlu laki-laki dan perempuan. Siapa yang ngatur laki perempuan? Yahudi. Tasyabuh bil kufar, meniru orang kafir itu. Ini nasihat. Daripada tergelincir dinasehatin. Ini rocker nih, setan ini. Dulu, sekarang mantan setan. Penghasilannya miliaran, habis. Oke. Nah ini tergelincir orang-orang ini. Tergelincir di tempat yang haram. Berzina itu haram. Maka dia tidak berzina. Tapi makan riba jauh lebih besar dosanya dari zina. Riba itu. Tergelincir di tempat yang makruh. Makruh itu halal. Merokok. Ibu-ibu merokok? Boleh. Makruh, halal, tapi tercela. Minta uang muka dalam ceramah, haram. Dibayar, makruh. Bayar membayar, makruh. Tercela. Daripada makruh, tinggalkan merokok. Tinggalkan yang begitu. Tapi, yang tadi itu riba dimakan. Orang ini mati. Wah, ngeri ya. Dia bisa diselamatkan dengan uang wakaf ya. Tapi masih di dunia Allah turunkan rahmat lagi, kasih sayang. Apa? Innayah. Tadi hidayah. Nih petunjuk nih, hidayah. Hidayah irsyad, hidayah bayan, hidayah al-aql wa gharizah tadayyun, itu enggak saya bahas panjang waktunya. Kemudian setelah diberi petunjuk, masih kepeleset. Untung umat Nabi Muhammad tidak diazab oleh Allah, tapi ditunda sampai dia mati. Kalau umat Nabi Nuh dihabisi, kaum Ad dihabisi, kaum Samud dihabisi, umat Nabi Lut dihabisi, umat Nabi Muhammad tidak. Siapa umat Nabi Muhammad? Yahudi, Nasrani, Majusi, Ansor, Muhajirin, selama sampai kita ila akhir zaman. Itu umat Nabi Muhammad. Ada yang Islam murtad, ada yang murtad, ya, ada yang beriman kemudian murtad, ada yang beriman istiqomah. Umat Nabi Muhammad. Nah, ada orang yang tergelincir, dinasehati,
diberikan inayah, pertolongan. Bagaimana inayah itu? Nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama sebagai nasihat. Ketika dibacakan ayat, hadis, nasihat, tersinggung. Tersinggung. Orang yang tersinggung oleh ayat, dia sedang dicintai Allah. Seperti begini. Ada anak tidak bisa berenang. Dia main-main di pinggir kolam. Ada kakek-kakek berjalan. Jangan main di situ. Kakek. Bupati umur 80 nanti gitu. Anak itu menoleh. Apa kakek? Jangan main di situ. Tenggelam kamu. Anak ini mengerti tenggelam. Mengapa dia menoleh? Karena dia mendengar panggilan kakek. Ini bukan kakek. Allah. Melalui para habaib. Melalui para ulama. Melalui para kiai. Menasehati hamba Allah. Kamu tersinggung. Seperti anak kecil itu. Kemudian dibawanya pulang. Selamat dia. Jadi MC tadi tersinggung. Setelah itu tidak mengulangi. Takwa. Tapi sudah biasa, kebiasaannya dirubah. Begitulah cara Islam menghormati wanita. Tidak untuk jadi tontonan atau dinikmati. Maka saya tidak mau berfoto dengan istri orang. Menghormati suaminya, menghargai wanita itu. Dan yang terpenting taat pada syariat. Itu. Nah, siapa orang takwa itu? Maklum, ketularan Sri Mulat. Ya orang panggung mah ahli gitu loh. Ngapain segede gini kalau uangnya tipis-tipis? Serahkan gubernur, jadi itu sekolah. Kalian cuma beramal soleh 10 juta, 25 juta, sehektar tanah. Oh seneng. Oke. Maka acara ini patut kita syukuri sebagai rahmat dari Allah. Salawat mi wassalam mugia senantiasa didugikeun ka junjungan urang sadaya. Baginda Rasul Muhammad. Kalih keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Dan kita hamba Allah yang mengharap syafaat beliau di yaumul hisab kelak. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru kita sekalian. Yang kita hormati Bapak Gubernur, mudah-mudahan beliau bisa hadir dalam keadaan sehat. Dengan wakil dan jajarannya, Bapak Bupati dan wakil dan jajarannya, Bapak Kapolres, Bapak dan Dim dan kawan-kawan. Aduh, tentara ya. Ayah saya Kopassus bersama Bapak Sarwo Edi. Bapak Sarwo Edi Wibowo yang kemudian mendapatkan itu anaknya. Siapa itu? Bu Ani itu Bu Ani sebayan saya. Diambil SBY. SBY ganteng itu. Saya kan pengen jadi tentara. Nggak bisa. Kurang tinggi dan. Teman saya Jenderal Ferdinand, Jenderal Yunus. Udah pada pensiun. Umur saya sekarang 60 tahun. Masih gagah. Ya iyalah nggak berubah jadi perempuan kali. Biasa aja keles. Biarpun di kampung jauh, gaul. Aduh, gara-gara medsos. Oke, yang saya hormati, aduh banyak sekali ya, pondok pesantren yang akan didirikan, pondok pesantren Al-Hikmah, Istiqomah, Kampung Sukabumi, ya Jawa Barat. Ini Lampung. Ngarang sendiri nih. Sukabu, mudah-mudahan menjadi tempat para mujahid, penghafal Quran dan pembela Islam. Takbir. Istriku yang kusayangi. Yang ini, bukan yang belakang, yang ini. Kalau salah nanti salah bawa pulang.
Baik, tidak lama saya langsung saja kepada inti. Ya, kepada inti. Dengan maulidnya Nabi, maka tersebarlah Islam sampai Maroko, dari Maroko sampai Merauke Irian. Itulah negeri kaum muslimin. Terbentang dari Maroko sampai Merauke, dari Perancis Selatan sampai Kazakhstan, kemudian ke Cina. 20 juta kilometer persegi, 1301 tahun diatur syariat Islam. Berganti-ganti khalifah. Ketika Rasulullah wafat, meninggalkan Jazirah Arab. Kepemimpinan kaum muslimin mesti berlangsung, diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. 30 tahun. Dilanjutkan oleh Muawiyah. Ibu kota dari Madinah pindah ke Damaskus, pindah lagi ke Baghdad, pindah lagi ke Istanbul. 500 tahun di Turki, Islam menyebar sampai Tidore. Saya ke Bau-Bau melihat benteng terbesar di dunia, seluas kelurahan, benteng Arung Palaka. Di sebelah Kesultanan Buton. Dari Tidore masuk ke Irian. 400 tahun kemudian baru Belanda masuk Irian. Bisa-bisanya Irian diakui negeri kafir. Padahal kaum muslimin 400 tahun sebelumnya sudah di sana. Tahun 1924 tanggal 3 Maret runtuh negeri Islam. Sultan Abdul Hamid II diusir oleh Mustafa Laknatullah Kemal Ataturk, yang di belakangnya Inggris, Prancis, Portugis, dan Belanda, dibantu kekuatan baru Amerika dan Cina, memecah negeri Islam menjadi 50 negara. Pecahan terbesarnya Indonesia. Sekarang ke Mekah harus pakai paspor. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten ke Sunda Kelapa, dari Sunda Kelapa ke Mekah nggak pakai visa, nggak pakai paspor. Kenapa? Karena itu satu wilayah. Daulah Islamiyah. Indonesia dipecah lagi dengan berbagai partai politik dan aliran-aliran. Apalagi ibu-ibu pengajian. Kalau seragamnya udah beda aja udah. Oh, menggibah. Nah, keadaan kaum muslimin sekarang, maulid itu apa? Nah, ini intinya. 2 saja. Kembalikan dengan lurus tauhidmu. Nah, Hari Mukti waktu itu tahun 95 merayakan maulidnya begini memperingatinya. Saya kembalikan Tuhan saya satu. Tuhan saya Allah. Selain Allah ada harta dan ketenaran. Saya berdoa kepada Allah tahun 95 akhir. Ya Allah, bakar habis nikmat duniaku, gantikan dengan yang Engkau ridhoi. Apa patokannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Hari Mukti waktu itu buntu, uangnya banyak, rocker terkenal, tidak pernah bisa berangkat haji. Padahal kalau mau pergi haji, sekali menyanyi dibayar 5 juta rupiah. Tapi kalau dibelikan emas dapat 200 gram saat itu. Dolar 975 sampai 1125. Dolar sekarang 13.000. Menyanyi 1 bulan minimal 20 kali. Mau pergi haji, bawa 10, 20, 30 orang kecil saja. Karena haji reguler 7.800.000 rupiah. Tapi tidak bisa berangkat. Terhalangi oleh Tuhan yang 2, harta dan ketenaran. Ketika saya bertekad, ya Allah, bakar habis nikmat duniaku. Aku takut mati dalam keadaan sia-sia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bib, Syekh, itu tahun 95. Kiai sujud. Banyak artis yang mati. Ada 15 artis. Nika Ardila, Abim Ngesti, Rian Hidayat, Popu Merkuri. Wah, jangan-jangan aku yang ke-16 tahun ini. Ngeri juga. Takut mati. Ketika saya bertobat, bangkrut. Dalam waktu 2,5 bulan, bangkrut. Tapi masih banyak uang di orang lain. Menagih, nggak dibayar. Nggak ada surat menyurat, Kiai.
positif, bangkrut. 1 bulan kemudian berangkat haji tahun 96. Pulang dari Mekah ngaji sampai sekarang baru 19 tahun. Tidak cuman bangkrut, cerai. Pertama Allah berikan jalan keluar kepada Hari Mukti dengan bangkrut. Artinya dia tidak makan uang haram lagi dari hasil artis. Artis nggak ada yang halal uangnya Pak. Al-wasilatu ilal harami haramun. Setiap aktivitas yang mengantar kepada keharaman, maka haram aktivitas itu dan penghasilannya. Penonton artis bagaimana? Mabok, joget, apalagi sambil berteriak-teriak, lambangnya begini, Hari Mukti nyanyi, ada kamu. Tuh, kan. Baru begitu, belum pakai musik sudah gila. Mengaku kepada, kalau diteruskan mabok semua, ke neraka semua, aku yang nanggung. Tapi ada Habib. Baru segitu sudah terhibur, tapi lupa kepada Allah. Sahun. Berapa ribu panggung saya lakukan. Al-wasilatu ilal harami haramun. Berdasarkan usul fikih begitu. Takut saya. Jalan keluar kedua, cerai. Sakitnya luar biasa. Tapi di situ innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Ya, kalau orang sedang sulit pasti bahagia, tenang, ntar juga enak gitu. Karena bersama kesulitan ada kemudahan. Itu siapa? Allah yang janji. Nah, saya pegang itu. Ternyata Hari Mukti dijauhkan dari orang-orang yang tidak setia kepada dia. Termasuk yayasan-yayasan yang saya santuni. Ya, Hari Mukti berhenti nyanyi, yayasan kita nggak didukung lagi dong. Berarti dia menginginkan saya tetap jadi rocker, jadi setan. Yayasan model apa itu? Itu. Dia jauhkan dari teman-teman tidak setia. Yang ketiga, jalan keluar. Bertemu para ustadz, para kiai sampai hari ini. Tahun 95 umur saya 40. Buka Quran aja salah melulu. Begini, kan mestinya begini. Apalagi membacanya. Belajar membaca, beratnya minta ampun, tapi bahagia. Sekarang istri solehah, nggak pernah berantem. Berapa tahun cantik kita nikah? 17 tahun. Ya masa saya bilang berapa tahun ganteng, masa begitu? 17 tahun nggak pernah berantem. Jengkel-jengkel dikit, selesai. Ujungnya pasti mandi junub. Kalau di mobil ya gimana gitu. Kalau di rumah, di hotel. Gitu, ya. Itu jalan keluar pertama. Jadi tauhid, ya. Maulid Nabi itu apa? Tauhid. Tuhanmu Allah saja. Yakin rizki, hidup, mati, jodoh dari Allah. Maka sekarang saya berpikir, heran orang ngejar-ngejar jabatan, ngejar-ngejar uang, padahal sudah ditentukan rizkinya oleh Allah. Tapi kan bekerja itu ibadah. Bekerjalah yang mengantar kamu ke surga, bukan gajimu, bukan jabatanmu yang mengantar ke surga, yaitu bekerjamu itu. Mengaji, belajar baca Quran yang mengantar ke surga, bukan pinternya, bukan. Itu. Berceramah, berdakwah yang mengantar kamu ke surga, bukan hasilnya. Makanya pede aja ngaji, ngajar, dakwah, percaya diri aja. Kenapa? Karena Allah menilai perbuatanmu. Yang kedua, ini berat. Maulid yang kedua, kembalikan apa yang telah dibangun oleh Rasulullah, yaitu apa? Negara kaum muslimin, daulah khilafah Islamiyah yang sangat ditakuti oleh kaum kafir, khususnya kapitalis dan komunisme. Tapi di negeri kita diacak-acak begini karena tidak ada daulah Islam, tidak ada syariat Islam yang diterapkan.
Caranya bagaimana? Mengaji, pahami, amalkan, dakwahkan. La madiyah, tanpa kekerasan. Maka laki-laki hebat, laki-laki yang menjalankan maulid adalah memiliki 3 aktivitas besar. 1, ngaji. Tidak pernah meninggalkan ngaji meskipun dia pengusaha, petugas, pegawai, pejabat. Ngaji cuma 2 jam seminggu. Saya ngaji seminggu 2 jam. Selebihnya baca buku, dialog, diskusi, nanya. Apalagi banyak guru begini, nanya, diskusi. Tapi ngaji saya cuma 2 jam dengan kitab yang terstruktur. Selama 19 tahun saya mengaji baru 8 kitab. Sekarang saya baru membahas kitab Al-Amwal. Bagaimana negara mengatur sumber daya alam. Gak boleh dikasihkan ke asing, gak boleh. Asing gak boleh. Warga negara pun tidak boleh menguasai tambang. Jadi negara itu tasarruf, mengatur, termasuk mengatur sekolah dan masjid. Jadi gak usah ngemis-ngemis begini sebetulnya. Ngerti aja lah kalau jadi pejabat, bangun aja. Susah amat mumpung masih punya jabatan. Udah mati, udah pensiun baru nyesel. Takbir. Itu laki-laki. Kalau wanita cuma ngelihat jam. Kalau wanita, perempuan, bagaimana maulidnya? Boleh turun? Boleh. Kalau ibu-ibu, maulidnya ini. Ikuti kata-kata saya. Ummun warobatul bait. Ibu dan pengatur rumah suami. Siapa ibu? Udah. Seorang wanita gadis. Mana gadis? Gadis. Oh itu. Nenek-nenek nggak usah ikut. Oh masih gadis. Maaf ya. Ada nenek gadis. Gadis solehah itu keluar rumah selalu minta izin orang tua. Dilarang taat. Dia kalau keluar rumah berjilbab dan menutup kaki dengan kaos kakinya dan tidak pakai sanggul atau konde. Karena wanita yang berkonde tidak akan mencium surga. Dari jarak sekian. Ya itu yang dipegang itu. Konde. Rambut sendiri Pak Kiai. Betul, rambut asli, apalagi rambut palsu. Itu yang itu tidak akan mencium surga. Dari jarak sekian hadis riwayat Muslim. Kenapa? Kalau panjang dipotong saja. Wanita gundul juga boleh kok. Yang tidak boleh menampakkan rambutnya di sinari matahari dan lelaki yang bukan mahram. Alasan saja. Ke surga jangan banyak alasan, banyak taat. Maka berjilbab itu bukan untuk cantik, necis, keren, pantas, bukan. Tapi taat. Tuh wanita soleha. Anak soleha tadi tidak pernah sholat dia. Tidak pernah berpuasa Ramadan. Bahkan gak baca Quran kalau sedang haid. Oke. Nah, gadis ini menikah. Dinikahkan oleh bapaknya. Dipegang tangan lelaki. Aku serahkan surga neraka anak gadisku kepadamu dengan mas kawin dibayar tunai. Suamimu waktu itu calon menjawab, telah terima surga neraka anak gadismu kepadaku dengan mas kawin dibayar tunai. Sejak itu surga nerakamu di tangan suami, bukan di telapak kaki ibumu. Maka para ibu yang anaknya sudah dinikahkan oleh suamimu, sekali-kali jangan merecoki anak perempuanmu dan menantu laki-lakimu itu. Kalau mereka berantem selalu, biarkan saja. Lihat aja pagi-paginya. Keramas enggak? Kalau masih keramas biasa aja, Kel. Berantemnya itu kan bumbul loh. Oke? Nah,
anak perempuanmu itu ke surga karena ridho suami, bukan ridho bapak ibu dan mertuanya. Untuk satu perkara, bapakmu ridho ini, ibumu ridho ini, tapi suamimu nggak ridho, Allah tidak akan menerima taubat seorang istri yang suaminya tidak ridho. Bahas? Oke, 10 menit. Gubernur datang. Oh belum. Oh datang. Oke ya. Siapa umun, ibu? Keuntungan seorang istri yang pertama adalah kalau dia mampu membahagiakan, menggembirakan, memuaskan, menyenangkan suami di 3 tempat. Dapur, kasur, sumur. Camkan itu. Mampu tidak? Kamu membahagiakan suamimu, menyenangkan suamimu, menggembirakan suamimu di kasur, di dapur, di sumur. Muncul pemikiran, kalau begitu aku hanya pemuas bagi suamiku. Iya. Aku cuma jadi boneka mainan suamiku untuk kesenangan dia. Betul. Pantas aku di smackdown sampai biru-biru. Leherku biru sampai merah-merah. Kadang-kadang punggungku tergaruk. Maukah suamimu smackdown dengan tetangga? Tidak. Itu yang pertama. Karena perlakuan suami, kamu mendapat pahala wajib. Suami hanya sodako. Kalau istri menolak ajakan suami, kecuali sedang haid, nifas, mengkodok saum, sedang ihram, ya, sedang satu lagi apa? Haid, nifas, sedang pakaian ihram, mens, sedang mengkodok saum, wajib menolak suami. Tapi kalau suami menolak istri, dia tidak berdosa, rugi. Karena bagi suami menggauli istri sodakoh. Itu bedanya. Keuntungan istri hamil. Ketika kamu hamil, padahal suamimu bajingan, ada yang bajing betulan lah. Ya. Suamimu jahat, maksiat kepada Allah. Ya, tapi kamu hamil. Itulah keuntungan istri. Dari hamil sampai melahirkan hanya menumpuk pahala. Padahal suamimu jahat, tukang mancing, kadang mungkin main perempuan, nggak sholat, tapi kamu mulia mengemban anak dari suamimu. Itu anak suami ya, kalau lahir bin suami, bukan binti istri. Derajatmu naik 1 tingkat di atas suami. Kalau suamimu soleh, apalagi nggak soleh. Kemudian melahirkan, mati, langsung masuk surga. Tuh, betapa mulianya seorang suami memberikan apa? Keturunan dengan hamil tadi. Karena tidak mati, kamu hidup, udah dapat pahala 9 bulan lebih, dapat lagi pahala hadonah, mengurus anak, menyusuinya, membesarkannya, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan Allah, mengenalkan Al-Quran. Naik derajatmu 2 tingkat di atas suami. Umuka. Bahkan 3 kali. Umuka, abuka. Kenapa? Hamil, melahirkan, menyusui. Hebatnya wanita. Maka saya sebagai suami sangat menghormati istri dan ibu mertua. Tapi kebanyakan kamu mengatur-atur suami. Bulan puasa suaminya itikaf melulu. Kacang goreng belum ada. Ayo korupsi. Buat beli sepatu anak. Mengatur-atur suami. Maka teman-teman yang berbintang pun ketika saya berceramah di Mabes ini, Mabes itu, saya bilang bapak-bapak jenderal, hebat ya. Siap. Tapi di rumah, iya bu. Tuh, bintangnya jatuh.
langsung. Ada kiai juga, ada juga kiai begitu. Iya mah, Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang gubernur ganteng muda. Lama banget di situ dicegat ibu-ibu ya. Ibu-ibu ganjen deh, nggak boleh begitu. Merendahkan suamimu itu. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Lampung Bapak M. Rido Fikardo MSI dan Bupati Waikanan Bapak Haji Raden Adipati Surya, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Kita cut sebentar ya, tinggal 5 menit kok. Mantap ya. Sama sepatunya sama aku. Luar biasa. Baik. Muah. Muah. Allahumma sholli Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu di sana, Bu? Ibu di ya? Diantar Ibu. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah tawasalna Bismillah wabilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah ya ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kami persilahkan duduk lagi. Maaf Bapak Gubernur, saya lanjutkan sedikit. Banyak. Tadi udah banyak. Oke, ibu-ibu ya. Bu, keuntungannya tadi apa? Memuaskan suami, menyenangkan suami, menggembirakan suami, membahagiakan suami di 3 tempat. Dapur, sumur, kasur. Kebahagiaan yang lain yang sangat besar, pahala, hamil. Kemudian melahirkan. Yang kedua, haldonah, mengurus anak dan mengatur rumah suami. Kebersihan kamar mandi, tempat tidurnya, makannya suami, makannya anak-anak, gadget, nonton televisi, kamu yang atur. Sehingga anakmu menjadi anak yang soleh, suami yang soleh, sehingga mertua hadir di situ pun menjadi mertua yang soleh dan solehah. Kenapa? Itulah ummun, ibu. Nasihat terakhir untuk ibu, selepas acara ini pulang ke rumah, datangi suamimu, kemudian minta kepada dia apa? Wahai suamiku, ridhoi aku selama menjadi istrimu. Tidak usah minta maaf lah ya. Kalau minta maaf suami bilang udah dimaafkan, mungkin dosa 2 tahun yang lalu, yang CLBK 4 tahun yang lalu, yang utang belum dibayar, yang kamu bohong beli tas beli kerudung. Jadi minta ridho suami, ridhoi aku selama menjadi istrimu. Itulah istri, sangat mulia di sisi Allah. Kemuliaannya luar biasa. Nah, itulah orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? 1, al-khauf min rabbil jalil. Orang yang senantiasa mampu mendatangkan rasa takut kepada Allah karena dia di tempat gelap,
di tempat tersembunyi selalu dilihat oleh Allah, dan itulah zikir yang paling tinggi. Idrok silah billah, selalu merasa diawasi Allah. Dia tidak takut istri, dia tidak takut suami, makanya dia tidak berselingkuh, bukan karena takut istri atau takut suami, karena takut kepada Allah. Sebab nanti kalau mati di yaumul hisab, mulutnya diikat, tidak bisa berbicara, tapi yang berkata-kata kemaluanmu, berjalan masuk kemana, dimasukin siapa, tidak bisa menolak. Orang bertakwa yang kedua dari sisi kedua menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu wal amal bitanzil, beramal berdasarkan yang diturunkan Allah. Fardu, mandub, mubah, makruh, haram. Itulah orang takwa. Contoh, ibu-ibu, target saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Betul? Takwa. Sekarang kita lihat, ibu-ibu ini takwa enggak ya? Kalau saum Ramadan, ibu-ibu puasa enggak? Karena Allah atau karena jerawat? Atau karena ingin langsing? Atau kolesterolnya berkurang? Karena Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa saum Ramadan karena Allah, mengharap pahala, maka digugurkan dosa-dosa masa lalu. Nah, ibu-ibu, saum Ramadan karena Allah. Datang haid. Betul? Datang haid. Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram meneruskan saum? Haram. Batalkan. Tidak mengaji, tidak sholat karena haid. Takwa. Tapi apa perasaanmu ketika datang haid? Senang apa sebel? Senang apa sebel? Ah, inilah Pak Gubernur, wanita-wanita kufur nikmat kepada Allah. Mestinya bukan sebel atau senang. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram. Tinggalkan ngaji, tinggalkan sholat, tinggalkan saum karena Allah. Takwa. Kan gak ada pahalanya Pak Kiai. Iya sih, kan gak puasa. Tapi setiap tetes darah mensmu itu katanya menggugurkan dosa-dosa. Apakah suamimu mens? Mencret kali. Itu. Jadi kalau datang haid, tinggalkan saum, ngaji dan sebagainya karena taat kepada Allah. Senang apa sebel? Oh, senang kuliner gitu. Sama saja kalau seperti ini. Tapi di sini taat kepada syariat. Tiga, mendekat akhir. Wal isti'dadul yaumir rahil. Orang yang mampu senantiasa mempersiapkan diri untuk hari akhir. Manusia bakal mati, apa bekalnya? Putus hubungan dengan dunia kecuali shadaqatun jariyah. Maka sumbangan-sumbangan tadi dibuat akad. Apa? Wakaf. Karena wakaf itu ada akadnya dan ada nazirnya. Nah, ini paling baik seperti itu. Siapa yang berwakaf, disebutkan namanya, wakaf atas nama siapa, atas nama orang tuanya, atas nama dirinya, mewakafkan sekian. Kalau dia mati, mengalir pahala terus. Kalau untuk ibunya dapat pahala terus. Kamu dapat apa? Birrul walidain. Jadi berbakti pada orang tua. Buatlah di situ susunan wakaf. Saya dari Badan Wakaf Al-Quran. Berkeliling Nusantara membagikan Quran, baru 200.000, ke Irian 93.000. Di bulan Ramadan nanti saya akan keliling Nusantara 99 pulau membawa Quran. Wakaf dari kaum muslimin. Jadi amal wakaf ini luar biasa. Maka orang-orang yang bertakwa selalu mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Hidupnya untuk akhirat saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dia tidak meninggalkan nikmat dunia. Apa sih dunia itu? Bagi laki-laki, dunia adalah punya istri, punya anak dari istri, dan dia bekerja. Tapi hati-hati, banyak setan di sini. Setan dunia. Apa itu? Ingin punya rumah, meninggalkan ngaji. Ingin menafkahi istri, makan riba.
Ingin punya kendaraan, ya, pakai cara-cara yang batil. Dunia tuh, dunia bagi wanita, punya suami, suaminya bekerja, punya anak dari suami. Tapi celaka juga, menyuruh suaminya korupsi, menjadikan anaknya artis. Dunia banget. Padahal ketika mati, tanahmu yang luas, tabunganmu yang banyak, berlianmu yang teruntai, mobilmu yang diparkir, rumahmu yang bertingkat, enggak ikut. Yang ikut yang mana? Yang diinfak, sodakoh, diberi makan kepada anak, istri, diwakafkan, itu yang ikut. Tapi ketika di dunia berat, karena dunia itu menyenangkan. Padahal neraka bagi orang soleh. Nah, Al-Fakir sudah merasakan tuh. Sampai hari ini belum punya rumah. Bahkan mobil pun rental. Tapi istri tidak pernah pusing dengan itu. Allah mengganti. Ya, min haitsu la yahtasib. Gantinya istri soleha. Secara tidak sadar, adik-adik ipar saya sarjana semua. Dari mana biayanya? Aku pun gak ngerti. Minallah. Ini tahadus binikmah. Banyak orang datang ke rumah saya. Kok rumahnya begini amat? Emang kenapa sih amat aja gak begitu? Istri gak masalah, mertua baik banget, anak-anak juga hafiz Quran. Belajar baca Quran, anak-anak saya hafiz Quran. Bapaknya berapa juz? Anak-anak saya sudah hampir 30 juz. Bapaknya justru itu. Tanya aja gubernur udah berapa juz. Kalau gubernurnya justru itu, bupatinya justru juga sama. Aduh, hari mukti. Itu ya, Bu-ibu, terakhir sekali, datangi suamimu, mohon ridhonya. Hai para suami, ridhoi istrimu, ya, bukan untuk dibinasakan, tapi dicintai, disayangi, ya, digauli. Mencolek istri itu surga loh, bener. Kalau mencolek istri orang, udah tahu lah ya. Nah, yang terakhir, warridho bil qalil. Ini orang takwa nih. Pertama, khauf min rabbil jalil, wal amal bitanzil, wal isti'dadul yaumir rahil. Yang terakhir, warridho bil qalil. Ridho dengan penghasilan yang, dengan pendapatan yang sekecilnya. Contoh, sebuah keluarga meninggal bapaknya, kemudian berbagi warisan. Anak soleh ini mengurusi pekuburan bapaknya dan keluarganya. Ketika warisan dibagi, bagian dia terambil, bahkan dianiaya, diambil keluarga yang lain. Dia hanya bagian sedikit saja. Dia ridho, udah terima aja. Istrinya, nggak apa-apa sayang, terima aja, cuma segitu, cuma dunia. Tapi istrinya yakin betul suaminya kaya raya. Siapa dia? Laki-laki. Suami kaya itu ahli surga. Kelihatannya bagaimana? Kalau subuh mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Subuh kan? Selesai azan itu, dia sholat 2 rakaat sunnah fajar di rumahnya. Kemudian dia berjalan ke masjid. Maka di masjid ada toleransi tuh, 10-15 menit. Dia berjalan ke masjid, belum iqamah. Sampai di masjid dia tahiyatul masjid. Kemudian qomat, kemudian dia sholat berjamaah subuh. Setiap subuh begitu dia lakukan, kecuali darurat, hujan deras, sakit dan sebagainya. Istrinya bahagia mengantar suami seperti itu. Dunia dan seisinya lebih utama bagimu. Ini batu akik. Katanya mahal, Bo. Ada mutiara, ada berlian, ya, itu berapa biji tuh mutiaranya? Berapa harganya? Kemudian di bumi ini ada berapa miliar mutiara? Ada berapa miliar butiran berlian? Berapa juta ton ikan di laut? Hutan luas, tambang minyak, tambang emas, milik siapa? Laki-laki yang sholat subuh berjamaah. Dia langsung dapat surga. Kalau penabung, koruptor, itu cuma dapat dunia.
Belum tentu bisa dibeli surga. Dia nggak dapat dunia, dapat surga, mati, dia ajak istrinya bersama dia di surga itu. Lah kalau 3 tahun terus menerus dia dapat itu, 1000 dunia dia dapat. Kecil aja, dunia itu kecil sekali dibanding matahari. Matahari juga tidak terlihat dibanding Jupiter. Jupiter juga nggak ada apa-apanya dibanding Betelgeuse. Tapi heran, suami malas ke masjid karena capek siang harinya mencari duit atas dorongan istrinya. Pak, lipstik habis. Pakai cabai merah. Ya udah, begitu dicium suaminya langsung Waktu saya sampai 11:30, pas 11:30. Cukup lah ya, besok lagi dilanjutkan. Bapak Gubernur akan memberikan wejangan dan perut sudah lapar. Ya iyalah, gimana sih? Apa? Oh 1 menit lagi? Boleh. Dengerin nih, dengerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar oleh kambing. Kambing jawabnya apa? Bukan begitu. Itu. Kalau kambing betina, kalau kambing jantan, kalau anak kambing, kalau kambing banci, kambing mendengar azan, sholat tidak? Sholat tidak? Jadi orang mendengar azan tidak sholat? Oh tidak, balhum adol, lebih sesat dari kambing. Kambing berjilbab, jadi yang tidak berjilbab lebih sesat dari kambing. Kamu teriak kambing itu istrimu, lah kamu nidurin apa? Kalau kuda bagaimana ngomongnya? Itu kuda. Kalau sapi, sapi, kuda, kambing, kakinya makan tapi beda partai. Beda partai. Walaupun beda partai, mereka tidak berkelahi, sama-sama makan rumput. Betul. Karena mereka beda partai, beda olahan. Kambing makan rumput diolah hasilnya tasbih. Yang hitam-hitam itu mirip Ustadz, mirip banget. Tuh. Kuda makan rumput, beda partai, diolah, keluarnya onde-onde. Kalau sapi bolu hijau. Mereka berantem karena beda. Gara-gara pilkada cuma salah ini salah itu, ini dibakar itu dibakar. Balhum adol, lebih sesat dari binatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.